Tapi kalau Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ya Ba'alawi, ya Ba'alawi. Tetapi sebenarnya beliau ini ya tidak sehebat yang dituliskan oleh anaknya, muridnya, murid-muridnya, pengikutnya, pengagumnya, tidak. Cuma dipoles, di branding, di setting ya, di framing ya, dipromosikan, disampaikan, propagandakan terus-menerus, akhirnya jadi hebat ya. Bahkan sejajar dengan Tuhan. Saya tuh malah kasihan sama aslinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada usia 4 tahun itu saya kasihan kepada beliau, difitnah oleh anaknya, pengikutnya, muridnya, jamaahnya, sampai seluruh Ba'alawi yang ada difitnah. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Naudzubillah. Saya juga kasihan sebetulnya, dan naudzubillah ya, dari memiliki hati yang kayaknya nggak suka banget gitu sama orang gitu ya. Wabil khusus kepada orang-orang yang menurut kebanyakan orang itu adalah orang soleh, orang yang alim, bahkan wali kutub, seperti misalnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya nggak habis pikir kenapa kawan kita satu ini kayaknya nggak suka banget gitu. Apakah Al-Haddad ini pernah dawir juga di Indonesia ini? Apa minta-minta duit apa bagaimana? Sampai-sampai narasinya itu bahasa Indonesia saja agak bengkok itu. Jadi difitnah oleh pengikutnya, difitnah oleh keturunannya, difitnah oleh Ba'alawi. Padahal maksudnya di situ adalah dianggap hebat, dianggap alim, dianggap wali gitu. Sejak kapan fitnah kok berupa anggapan yang baik? Padahal ini tertib dulu berbahasa ya. Fitnah itu atau al-buhtan itu kan sepaket dengan ghibah. Jadi ketika hadis Rasulullah bertanya, atadaruna mal ghibatu, kira-kira kalian tahu nggak apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Maka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi menjelaskan, ghibah itu adalah dzikruka akhokah bima yakrahu. Kamu menceritakan urusan saudaramu di mana urusan itu dia tidak suka. Ini Pak, normalnya adalah keburukan. Maman, kamu ceritakan, Maman itu kepalanya sengklek, otaknya sengklek, dikit sekali. Udah gitu nggak berfungsi lagi misalnya gitu ya. Kalau Mimin otaknya banyak, tapi nggak ada isinya otaknya. Jadi berfungsinya itu ngelantur, misalnya gitu. Atau itu pokoknya hal-hal yang buruk. Maka lalu sahabat itu ada yang bertanya, ya, bagaimana kalau inkana fi akhima akulu? Bagaimana kalau yang kami ucapkan itu memang ada di saudara kami itu, yang memang bodoh, yang memang otaknya nggak berfungsi misalnya? Justru Nabi menjelaskan, apabila inkana fihi matakulu, apabila apa yang kamu ucapkan itu ada, faqad tahu, maka itu kamu ghibah namanya. Tapi kalau tidak ada, faqad bahattah, maka kamu telah memfitnah dia ya. Telah melakukan buhtan kepada dia, kan begitu. Faqad bahattahu, kan begitu ya. Artinya satu paket, yaitu hal-hal yang tidak disukai dan itu berupa keburukan gitu. Kalau dibilang alim masa fitnah? Apa karena tidak sesuai dengan realita lalu semua fitnah? Wah repot begitu. Kita cerita Maman itu alim sekali ya. Fitnah itu Maman tidak alim. Kalau fitnah itu misalnya dibilang Maman itu tangannya buntung atau Maman itu perilakunya buruk begitu ya. Tapi itu tidak penting ya. Biasa mereka punya bahasa sendiri. Silahkanlah difitnah ya. Sekarang apa iya yang memuji Al-Haddad ini? Murid-muridnya, terus pengikutnya, terus keturunannya, bahkan Ba'alawi saja gitu. Apa iya begitu? Apa iya Al-Haddad ini dianggap hebat hanya hasil framing, hanya hasil desain, hanya hasil settingan? Nah, ya kalau menurut kawan kita satu ini begitu ya silahkan lah ya. Masing-masing aja. Cuman saya akan bacakan kitab ya. 2 kitab ya.
satu, tapi saya sertakan juga sumbernya ya. Jadi yang pertama, ini bukan Ba'alawi semua yang ngarang ya. Yang pertama adalah Imdadul Fuad bimana kibikut bil irsyad ya, yaitu Al-Haddad. Itu ditulis oleh Muhammad, siapa itu namanya itu ya. Ada di situ, baca kamu itu namanya ya. Nah, kemudian di halaman awal-awal beliau ini menyampaikan bahwasanya Al-Haddad ini dimasukkan kepada Mujaddid fil Qarnil Hadi Asyar. Mujaddid di abad ke-11. Siapa yang memasukkan? Itu ada dalam kitab Al-Imamul Haddad yang kuning itu, Al-Mujaddid fil Qarnil Hadi Asyar. Imam Haddad ya, seorang mujaddid pada abad ke-11 ya. Coba perhatikan, saya tampilkan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam kitab Imdad ya, pada halaman berapa itu? 28 apa 27 apa 17 ya, kamu baca-baca sendiri ya. Al-Imamul Haddad Mujaddidul Qarni Tsani Athar. Oh, berarti abad 12 ya, karena tahun 1100 sekian ya, bukan abad 11 ya. Tadi ralat ya. Di sini perhatikan, wa allafa anhu ad-Doktur Mustafa Badawi, dan telah mengarang tentang Al-Haddad ini seorang doktor Mustafa Al-Badawi atau Mustafa Badawi namanya ya. Kitabahu, kepada kitabnya Ar-Ra'i, yang bagus lah, kira-kira begitu ya, bebas kamu ngertiin ya. Apa itu judul kitabnya? Al-Imamul Haddad Mujaddidul Qarni Tsani Asyar. Nah, itu kitab yang atas itu. Kemudian wastadallah, stop sampai di sini ya. Di sini adalah menginformasikan bahwasanya ada orang mengarang kitab Al-Imamul Haddad, ya manakibnya Al-Imamul Haddad juga, di mana di situ mengelompokkan atau menganggap atau mengisbat bahwasanya Al-Haddad ini adalah mujaddid di abad ke-12 Hijriah. Kalau abad 15 sekarang ini kan mujaddidnya Kiai Imaduddin ya, dan itu yang mengatakan mujaddid ya kawan kita yang di sebelah itu ya. Ya bebas lah ya Pak, mujaddid lah ya. Tapi ini ada kitab yang mengatakan Al-Haddad itu adalah mujaddid. Wastadalla bil hadisil ladzi rawahu Abu Daud wal Hakim, dan berdalillah ya yang mengarang kitab ini dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Al-Hakim, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinan. Sesungguhnya Allah itu di setiap ujung 100 tahun ya, per abad berarti, itu selalu mengutus ya atau memunculkan seorang mujaddid untuk umat itu dalam masalah agama. Nah, dan ternyata di abad ke-12 ini ya, menurut Dr. Mustafa Al-Badawi ini mujaddidnya adalah ya Ba'alawi. Yang kalau tidak terima ya silakan. Ini bukan rukun iman, bukan rukun Islam juga, nggak kafir juga. Ya, kalau lebih percaya kepada Ki Nur Yahya ya boleh-boleh lah ya. Tidak perlu terlalu serius kita ya. Ini setidaknya baca-baca kitab saja ya. Ini yang pertama. Kemudian di bagian yang kedua, yang ini masyhur ya kalau yang kedua ini ya. Bagaimana ulama ahli fikih ya atau al-fuqaha itu memandang atau memposisikan Al-Haddad ini dalam tingkat kewalian ya. Kalau di sini kan mujaddid lah ya. Kemudian yang kedua kita baca masih di kitab ini juga, di kitab Imdadul Fuad ini. Nah, coba perhatikan judulnya aja, Al-Imamul Haddad huwal ghawthu wal qutbuh indal fuqaha. Jadi menurut ulama fikih, Al-Haddad ini adalah wali kutub ya, qutbul ghawth ya. Bahkan di sini yang dijadikan rujukan ahli fikihnya nggak tanggung-tanggung Pak, yang hampir seluruh orang Indonesia yang santri ya itu kenal ulama ini ya. Saya bacakan, qala al-Imam Abu Bakar al-Masyhur bil Bakri bin Muhammad Syato, telah berkata Imam Abu Bakar yang masyhur dengan Al-Bakri, yaitu bernama Muhammad Syato ya, ad-Dimyati ya. Fi Hasiyati Fathul Mu'in ya, di dalam kitabnya Hasiyah Fathul Mu'in atau Fi I'anati Thalibin ya. Jadi I'anati Thalibin itu hasiyahnya Fathul Mu'in. Ini kan masyhur semua Pak ya. Fathul Mu'in masyhur, hasiyahnya yang ini juga masyhur ya. Anhu berkata tentang siapa? Tentang Imam Al-Haddad. Bagaimana ucapannya? Qalal Qutbul Irsyad ya.
Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fin Nasoih. Jadi kalau pengarang I'anah ini mengutip ucapan dari Al-Haddad itu dalam beberapa kitabnya, misalnya dalam Nasoih, beliau itu menyematkan qolah Qutbul Irsyad As-Sayyid. Artinya apa? Ya mengisbat, Pak. Bukan sayyidnya ya, kalau mengisbat sayyidnya nanti repot lagi. Menyatakan Al-Qutbul Irsyad ya. Qutbul Irsyad ya. Itu ya. Qutbul Ghaus atau Qutbul Irsyad ya. Kemudian waqala aidon. Ini bukti bahwa enggak hanya sekali, dan berkata Abu Bakar Ad-Dimyati ini ya. Apalagi waqala aidon fi hasiyati Fathul Mu'in ya. Jadi yang pertama I'anatul Thalibin, yaitu Hasyiah Fathul Mu'in, yaitu maksudnya gitu ya. Apa? Qala sayyiduna al-Qutbul Ghaus ya. Jadi berkata tuan kami, sayyid kami al-Qutbul Ghaus ya. Nggak tanggung-tanggung, Pak, digelari oleh ulama fikih. Menurut kawan kita satu, itu difitnah saja. Aslinya mah ya dari umur 4 tahun buta ya, bukan siapa-siapa, biasa saja gitu ya. Bahkan kalau di Simalangkap itu diragukan semua, itu Diwanul Haddad itu enggak 100% itu punya Al-Haddad. Bahkan di Salah Muawana dan sebagainya jangan-jangan bukan punya Al-Haddad itu. Agak-agak ya, kalau yang apa bahasa kasarnya itu, bukan, saya tidak pernah kasar ya. Kalau kata Kiimatnya kan diakui kitabnya bagus, tapi Al-Haddad diragukan ke Ba'alawiyannya. Yang ini enggak. Ini Ba'alawinya udah enggak dianggap hebat gitu. Al-Haddadnya itu udah dianggap Ba'alawi dan dianggap tidak hebat. Jadi dua, kalau dianggap itu Ba'alawi, maka diragukan kehebatannya. Kalau diterima kehebatannya, maka diragukan ke Ba'alawiyannya. Kesimpulannya apa? Pokoknya Ba'alawi ini enggak boleh ada yang alim gitu. Harus bodoh semua, harus tukang cerita kuropat aja semua. Harus tukang cerita Mi'raj 70 kali semua itu. Jadi nggak boleh ada Ba'alawi alim gitu. Ya, Ba'alawi itu tukang dawir, tabat yaba Ba'alawi itu ya, itu predator sek, terus ada yang punya utang membunuh, itu aja Ba'alawi. Nggak boleh ada yang alim. Kalau ada yang alim, wa imma dia bukan Ba'alawi, tapi dia Ba'alawi kan, wa imma kealimannya itu tipu-tipu. Itu saja ya. Cinta sekali mereka ini kepada Ba'alawi sehingga selalu membicarakan Ba'alawi ya. Ya bagus lah ya. Kemudian di sini 2 kali menyebut itu ya, menyebut Al-Haddad ini sebagai Qutbul Irsyad ya, Qutbul Ghaus dan juga Qutbul Irsyad ya. Baca sedikit lagi ke bawahnya. Intaha, selesai. Wabihi, dan dengan pernyataan itu atau dengan ucapan Imam Abu Bakar Syato ini ya, mengatakan Qutbul Irsyad, mengatakan Qutbul Ghaus ya, ya tabayyanu, menjadi jelas annal qutbah wal ghautha fi zamanihi huwa al-imamu al-Haddad, bahwasanya yang menjabat sebagai wali kutub, yang menjabat sebagai al-Qutbul Ghaus di zamannya atau di masanya itu adalah Imam Al-Haddad. Kama bayyantu dzalika, sebagaimana aku telah menjelaskan hal itu fi kitabi, di dalam kitabku yang lain, Al-Wilayatu wat Tariqatu bi Tawdihil Ghauthiyyati wal Qutbiyyati. Ya, jadi Al-Badawi ini Al-Badawi apa siapa? Yang mengarang kitab Imdadul Fuad ini juga punya kitab yang lain yang bicara tentang wali. Al-Wilayah wat Tariqah bi Tawdihil Ghauthiyyah wal Qutbiyyah. Ya. Gitu ya, begitu. Sekarang kita sering ya dengar kitab Majmu' Syarhil Muhadzab ya, karya Imam Nawawi. Ada salah satu dari muhakkiknya ya, di mana selain muhakkik ya, beliau juga mukammil. Artinya seperti yang pernah saya bahas, Majmu' itu kan dari jilid 1 sampai jilid 9 karya An-Nawawi. Dari jilid 10 sampai jilid 11 karya As-Subki. Nah, dari jilid ke-12 sampai jilid ke-23 itu karya Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Nah, Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i ini menceritakan jalur sanad beliau mengaji kitab Syarhul Muhadzab itu. Jadi dari mana beliau mempelajari kitab Syarhul Muhadzab, dan beliau sangat paham ya. Ya kalau tidak paham Syarhul Muhadzab,
kok iya-iyanya pede gitu mau melengkapi isinya kan begitu ya. Kalau di kitab lain Syarhul Muhadzab itu ditulis oleh 8 orang pelengkapnya itu. Kalau yang Najib Muti ini 1 orang melengkapi sampai hatam gitu ya. Coba perhatikan. Ini ada di awal-awal jilid ke-12 ya. Dimana dari jilid itu atau dari juz 12 itu penulisnya sudah adalah Syekh Najib Al-Muti'i ini. Maka mengikuti standar ulama-ulama ya, sebelum menceritakan ilmu dia ceritakan dulu sanadnya. Maka di sini dicantumkan isnadi ila muallafatil Imam An-Nawawi. Sanad saya kepada kitab-kitabnya Imam An-Nawawi. Jadi ulama itu Pak kalau ngaji kitab itu sanadnya bersambung kepada yang nulis kitab. Bahkan yang di bawah itu adalah isnadi ilal Imam Al-Bukhari. Yang atas dulu kita baca, nanti jangan panas ya, kelompok-kelompok sebelah ini jangan kaget gitu ya. Jadi kan sering kita dengar ulama Nusantara itu memuji, bahkan misalnya gurunya pendiri Muhammadiyah dan NU, Ki Soleh Darat itu kan memuji sekali kepada salah satu dari Habib Ba'alawi. Bahkan menceritakan, saya ngaji kepada Habib ini kitab Jawharatul Tauhid. Saya ngaji kepada Habib ini kitab Minhajul Abidin punya Imam Ghazali. Jadi ulama kita dulu kepada Ba'alawi itu ngaji Pak. Sekarang Ba'alawinya dimaki-maki. Ya Habib mungkin perubahan zaman ya, sehingga urusan itu bebas akarmu ya. Nah di sini perhatikan ya bagaimana Syekh Najib Al-Muti'i ini menceritakan sanadnya. Wabil khusus di sini spesifik sanad mengaji kitab Syarhul Muhadzab yang tulisan Imam Nawawi itu dari jilid 1 sampai jilid 9 ya. Coba perhatikan saya bacakan sanadnya ya. Arwihi, saya meriwayatkan ya kitab Syarhul Muhadzab itu bil ijazati al mubarakati dengan ijazah yang diberkati anis Sayyid Hasan Al-Ahdal dari Sayyid Hasan Al-Ahdal ya, ini dari Hadramaut juga ya. Kemudian Sayyid Hasan Al-Ahdal itu dari siapa? Anis Sayyid Ali, dari Sayyid Ali. Ini sudah Ba'alawi Pak. Walaupun belum disebut siapa marganya, perhatikan ya. Jadi kakek gurunya itu sudah Ba'alawi. Jadi dapat dari Al-Ahdal, Hasan Al-Ahdal. Kemudian Hasan Al-Ahdal dapat dari Sayyid Ali. Sayyid Ali an abihi, dari bapaknya. Oh ternyata Sayyid Ali ini ya ulama, bapaknya juga ulama. Bapaknya berarti juga Ba'alawi karena Sayyid Alinya Ba'alawi ya. Siapa nama bapaknya? Muhammad ya, Muhammad Ba'alawi ya. Muhammad itu dari siapa? An abihi, dari bapaknya juga. Jadi sudah 3 lapis ini Pak, anak, bapak, kakek, ulama semua Pak, Ba'alawi semua, satu keturunan itu. Ya apa buktinya satu keturunan? Perhatikan setelah ini ya. An abihi ya, Muhammad itu dari bapaknya siapa? As-Sayyid Aidarus atau Idrus, yaitu Ba'alawi itu ya. Sayyid Idrus itu Ba'alawi ya. Jadi Sayyid Idrus punya anak bernama Muhammad, Muhammad punya anak bernama Ali. Semuanya itu menjadi jalur pengajian kitab Syarhul Muhadzab sampai kepada Al-Muti'i ini ya. Kemudian Idrus dari siapa? An walidihi, masih lagi Pak, Ba'alawi lagi, dari bapaknya As-Sayyid Umar. Sayyid Umar juga Ba'alawi dan Idrus juga ya, bapaknya Idrus, anaknya pasti Idrus ya. Kemudian Umar ini an walidihi, dari bapaknya juga. Ini jadi jalur turun temurun, ini ulama semua Pak. Ngajar Syarhul Muhadzab itu sampai hatam itu ya. Yang karya Imam Nawawi itu ya. Jadi ya kalau menurut kamu itu masih bodoh, padahal kamu Safina Sulam aja nggak hatam, yang terserah lah ya. Kemudian siapa bapaknya itu? As-Sayyid Aidarus ya, itu yang namanya Aidarus bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi ya. Di mana Sayyid Aidarus itu adalah dari atau putra dari Abdurrahman. Abdurrahman itu bin Muhammad Al-Habsyi, qiraatan lil ba'di wa ijazatan lil baqi. Jadi sebagian ijazahnya itu dari jalur qiraah ya, dibacakan oleh gurunya atau muridnya yang membaca, sebagian dengan jalur ijazah. Jadi perhatikan di sini Pak, berapa tingkat itu turun temurun jadi ulama semua itu ya. Mulai dari Sayyid Ali ulama, bapaknya Sayyid Ali yang bernama Muhammad juga ulama 2 ya.
kakeknya yang bernama Sayyid Aidarus juga ulama. Terus bapaknya dari kakeknya bernama Sayyid Umar juga ulama. Bapaknya Umar bernama Sayyid Aidarus juga ulama. Itu 5 jalur, 5 turunan jadi ulama semua mengemban kitab Syarhul Muhaddab itu sehingga sampai kepada Syekh Najib Al-Muti'i. Kan luar biasa, Pak. Jarang-jarang loh ya, ada orang yang sampai 5 tingkatan itu menjadi jalur sanad. Ya coba-coba dicari. Biasanya kan mungkin dari bapaknya itu ke atasnya sudah orang lain. Ini enggak, Pak. Konsisten. Bapak dari bapaknya, dari bapaknya, dari bapaknya, dari bapaknya. Menjadi jalur ilmu. Ini kan istimewa, Pak. Ya, kita tahu misalnya ada kiai siapa, bapaknya mungkin nggak keceluk kiai. Artinya sanad dia ngaji kitab nggak mungkin dari bapaknya, tapi bapaknya nggak dari bapaknya lagi biasanya. Paling 2 tingkat. Gitu. Maman ngaji ke bapaknya Mimin ngaji ke bapaknya Mukidi udah mencelat ngaji ke yang lain udah. Karena bapaknya lagi udah nggak alim lagi. Nah ini 5 tingkat, Pak. Ulama semua itu, bukan tukang daun itu. Dan yang dikaji Syarhul Muhaddab, ya, bukan kitab tipis-tipis ya. Walaupun tidak lengkap punya Imam Nawawi, tapi 9 jilid itu sudah hatam kitab ibadah itu. Cuma masuk ke buyu di awal-awal gitu ya. Itu Pak, ya apa begitu kita nggak anggap alim? Ya tapi kan Ba'alawi predator seks. Ya ada yang begitu sih, tapi yang ini kan alim, Pak. Apa yang ini jangan-jangan kalau Keiman mendengar ini saya meragukan ini sebagai Ba'alawi. Kalau ya. Nah, itu yang fikih ya. Kemudian dilanjutkan setelah dari yang terakhir itu yang Aidarus itu disebutkan nasabnya bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi qira'atan lil Badi wa jalil Baqi Anil Arif Muhammad bin Ahmad Uqailah atau Aqilah ya. Anil Syekh Hasan Al-Ajami. Terus wa anil Rahmati anil Arif Syekh Abdul Ghani ya kilahuma anil Najmuddin Al-Ghazi ya, orang Ghaza ulama Gaza ya. An walidihi Badruddin ya. Anil Jalal Asyuti dari Imam Asyuti an Syekhul Islam Alamuddin Al-Bulkini. Ya, kemudian dari Al-Bulkini an Abi Ishaq Ibrahim. Dari gurunya ya Abu Ishaq Ibrahim. Nah, Abu Ishaq Ibrahim ini an Syekh Alauddin bin Attar. Dari Syekh Alauddin bin Attar, di mana Syekh Alauddin bin Attar ini muridnya Imam Nawawi. Maka dari beliau langsung an muallifiha al-alim ar-rabbani Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Rawahallahu taala ruhahu amin. Jadi begitu Pak ulama dulu kalau ngaji itu. Enggak asal comot ilmu itu. Kamu dapat dari mana? Dari ini. Kebetulan jalurnya kok 5 berapa itu? 1 ya dari siapa itu? Dari Ali ya, kemudian Muhammad, kemudian Aidrus, kemudian Umar, kemudian Aidrus lagi. Ya 5 tingkat, 5 turun. Itu satu keluarga, bapaknya, anaknya. Apa kalau 5 itu? Kalau anak kan anak, ya terus cucu, cicit, apalagi bawahnya itu ya. Kan luar biasa berarti, Pak. Ini jangan-jangan bukan Ba'alawi yang Idrus ini. Mungkin jangan-jangan Idrus Marham ini. Kemudian yang bawah ya, yang dari hadis Bukhari itu jalur sanadnya. Judulnya sama, Isnadi ilal Imam Al-Bukhari, sanad saya kepada Imam Al-Bukhari. Ajazani As-Sayyid Asy-Syarif Hamid As-Saro ya, Al-Hadrami ya, Sayyid Hamid, tapi ini bukan Ba'alawi ya. Bimina di Mina ya. Bimanzilil marhum Muhammad bin Awad bin Laden. Oh, masa bin Laden ya? Di rumahnya almarhum Muhammad bin Awad bin Laden ya, entah yang mana ini. Qala berkata, ya, jadi Muhammad bin Awad bin Laden. Oh, enggak, ini rumahnya ya. Yang berkata ini Hamid As-Saro ini. Qala berkata Hamid As-Saro, ajazani As-Sayyid Muhammad Ali bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Aidrus Al-Habsyi. Lagi-lagi dari Ba'alawi jalurnya, Pak. An abihi, dia pun dari bapaknya. An jaddihi, dari kakeknya. Wa ajazani As-Sayyid Al-Mu'ammar Hasan Fat'ak ini Ba'alawi lagi, Pak. Ya. Bidarihi di rumahnya di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah. Fi akhir Dzulhijjah. Ami isnaini wa tis'ina wa salasimi'ah. Ba'dal alf. Ya, Anis Sayyid Al-Alama Aidrus bin As-Sayyid Umar bin As-Sayyid Aidrus Al-Habsyi. Yang tadi itu.
Jadi nggak hanya ini ada sama dengan yang tadi itu, cuman nggak dirinci lagi ya. Jadi entah dari fikih, entah dari hadis, luar biasa Pak ya. Sekarang kalau jalur turunan muridnya ada yang selevel Syekh Najib Al-Muti'i, ya kan berarti nggak sembarangan muridnya. Gurunya juga nggak sembarangan, guru dari gurunya juga nggak sembarangan. Terus ya, kebetulan di situ ada 5 level Ba'alawi semua itu ya. Kalau menurut saya ini keluarga orang alim. Apakah semua Ba'alawi alim? Ya enggak Pak, nggak usah itulah. Apakah semua orang Islam baik? Ya enggak juga. Orang Islam yang jahat banyak. Orang Islam yang maling banyak juga. Apakah semua orang Islam maling? Enggak juga. Jadi ada satu kaidah itu. Nanti akan saya bahas. Tapi itu sudah masuk ke ranah-ranah akliyat ya. Jadi salah satu dari kesalahan itu adalah idza qala annal kullah ainal juz'i ya. Bahwasanya sekelompok itu sebetulnya dia hakikatnya adalah bagiannya itu. Nah, jadi itu kacau ya. Jadi kalau kita bicara Ba'alawi asal ada satu Ba'alawi yang bangsat, lalu kita bilang Ba'alawi itu bangsat. Nah, kira-kira begitulah gampangnya ya. Secara sederhana begitu. Padahal kan enggak gitu, Pak. Al-kullu ya secara umum. Al-juz'u ya bagian dari keumuman itu. Atau afrod di dalamnya. Atau gampangnya beginilah. Tembaga. Kita tahu tembaga ya. Emas, perak, besi, seng, kawat, besi karatan. Itu kan semuanya masuk kategori tembaga. Kita lihat emas itu mahal. Apakah tembaga mahal? Ya enggak juga. Tembaga yang mana? Ya. Ketika emas mahal, enggak lalu semua tembaga mahal. Kalau seng kan tembaga juga. Terus kita lihat seng murah. Jangankan 1 gram, 1 kilo aja nggak ada harganya. Oh, tembaga ini berarti murah. Ya nggak juga. Itulah namanya hukum kepada juz. Ya. Kalau dia memang spesifik untuk juznya, jangan diterapkan kepada kulunnya. Kecuali hukum itu memang berlaku untuk juz. Misalnya tembaga adalah benda. Maka mau emas, mau besi, mau apa, ya semuanya benda. Remong somo apa kalau bukan benda. Tapi ada sifat-sifat itu yang tidak bisa digeneralisir. Sama dengan Ba'alawi. Kalau kita bilang Ba'alawi ini orang alim semua, ya nggak mungkin. Ba'alawi orang bodoh semua juga nggak mungkin. Maka kulun secara keseluruhan, ya kalau ada sifat yang memang menyifati semua, maka itu dianggap itu sifat-sifat yang otoritatif. Ba'alawi adalah manusia, jelas. Ba'alawi itu, Bani Alawi itu adalah keturunan dari Alwi, itu jelas. Ba'alawi itu adalah makhluk hidup, ya benar. Maka itu mengikat. Kalau Ba'alawi itu adalah bodoh, ya yang bodoh. Yang alim. Begitu juga misalnya suku Quraisy, suku terbaik suku Quraisy, iya tapi yang jahat juga banyak. Adalah setidaknya. Yang baik banyak, kan gitu ya. Jadi itu ada kemelencengan sebetulnya. Biasanya narasi-narasi begitu dinarasikan untuk kepentingan gitu. Jadi kita korek-korek mana yang busuk, kita ceritakan mana yang buruk-buruk, yang minta-minta duit lah, yang nipu-nipu lah. Lalu kita jadikan ini benderanya. Ini Ba'alawi. Ba'alawi ya begini. Jadi kamu kalau mau menjatuhkan marwah tembaga, kamu cari seng yang karatan itu, kamu cari besi yang karatan itu, terus kamu timbang sekilo berapa? 2.000. Itu tembaga. Senilai itu saja. Sekilo 2.000. 1 kintal aja baru 200.000. Diketawain sama Mas. Bentar Mas. Saya juga tembaga kelompoknya. Tapi saya 1 gram aja 2 juta. Kalau 24 karatnya. Kamu pelototin dulu berapa karatnya itu. Kenapa besi bisa menjadi murah? Karatnya kebanyakan. Coba besinya karat itu cuma 24 gitu. Kira-kira begitu ya. Kan jadi lucu-lucuan akhirnya. Allahumma tina ada